Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Kita masih dalam seri renungan dari kitab Roma saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia dipermalukan. Dia akan membela anak-anaknya. Dia akan menyatakan kuasa mujizat pembelaannya dalam kehidupan anak-anaknya, sehingga kita akan menang. Kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Saudara, di dalam hidup ini ada berbagai situasi, keadaan, pergumulan, masalah, persoalan yang selalu saja akan ada dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi saudara, hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Jaminan firman Tuhan bahwa Dia tidak akan mengizinkan kita dipermalukan. Dia, pembelaannya akan memberi kita kemenangan dalam segala pergumulan kita. Pembelaannya akan memberi kita kemenangan dalam segala masalah, persoalan, dan tantangan kehidupan kita. Saya percaya, saudara rindu, setiap kita rindu mengalami kemenangan oleh pembelaan Tuhan dalam segala pergumulan kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan kita gali secara objektif dan kemudian akan dijelaskan kepada saudara secara sistematis, sehingga pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat Tuhan tentang kebenaran oleh iman. Saudaraku, bersyukurlah kalau hari ini saudara menjadi orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus.
saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Karena orang yang percaya kepada Dia, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, akan mengalami berkat double daripada Tuhan. Di mana di dunia ini kita akan mengalami berkat-Nya, dan kemudian di akhirat nanti kita akan mengalami keselamatan. Karena dikatakan di ayat 9 tadi, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, menanggung dosa kita, maka kita akan selamat. Itu berbicara tentang kehidupan kekal. Itu maksudnya adalah kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, kita akan mengalami keselamatan. Dan kemudian saudara, di ayat 11 dikatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Di dunia ini, dalam perjalanan hidup kita, ketika kita hidup dalam iman, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, di dunia ini pun kita dibela oleh Tuhan, dan kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Jadi saudara, ada berkat double yang akan kita alami. Ada berkat double yang akan kita terima dalam hidup kita, di mana setelah kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, kita akan diselamatkan. Dan kemudian dalam perjalanan kita di dunia ini, kita dibela oleh Tuhan dan tidak diizinkan dipermalukan. Itu sebabnya saat ini saudara, hal pertama yang saya rindu saudara pastikan dalam hidup saudara sebelum kita meneruskan renungan ini adalah, apakah saudara sudah benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Apakah saudara percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang turun dari sorga, mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, dan kemudian bangkit dari antara orang kematian, menunjukkan kemenangannya, dan kemudian naik ke sorga? Apakah saudara percaya bahwa Dialah Tuhan yang telah mati berkorban untuk menebus kita saudara, untuk menghapuskan dosa-dosa saudara? Saudara, kalau hal yang mendasar ini saudara belum miliki, maka pengiringan saudara akan Tuhan akan menjadi sia-sia. Itu sebabnya saudara, saya mau menegaskan dan memastikan, pastikan bahwa saudara sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau saudara sudah memiliki iman itu, maka hari ini saudara adalah orang yang akan menerima berkat ganda dari Tuhan, berkat double dari Tuhan. Kehidupan kekal untuk kekekalan setelah kita meninggalkan dunia ini, dan kemudian pembelaan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan di dunia ini selama kita menjalani hidup di dunia ini. Sekali lagi, orang yang percaya kepada Dia akan diselamatkan. Dan kemudian hal yang saya rindu kita renungkan bersama dalam kita menjalani hidup ini, apa yang Tuhan lakukan saudara, ayat 11 sekali lagi. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dalam perjalanan kita di dunia ini saudara, apapun pergumulan, apapun masalah, apapun persoalan kita, firman Allah menjamin bahwa jika kita hidup dalam iman, jika kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia, maka kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Saat ini Tuhan yang memberi jaminan kepada saudara. Ini bukan jaminan dari saya saudara, tetapi lihat ayat 11 itu. Karena kitab suci berkata, firman Allah yang menegaskan bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan. Jaminan dari Tuhan bahwa jika saya dan saudara hidup dalam iman, percaya sungguh-sungguh kepada Dia, maka kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Allah membela, Allah memberkati, dan kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Apapun yang menjadi situasi kehidupan saudara hari ini, dengar saudara, di dunia ini saudara dibela oleh Tuhan, dan saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Dan kemudian di kekekalan saudara menerima keselamatan kekal daripada Tuhan. Itu sebabnya hiduplah dalam iman, percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, apapun situasi, apapun kondisinya.
Mungkin saat ini beban saudara berat, mungkin saat ini masalah saudara besar, persoalan saudara besar. Semua situasi itu, apapun itu saudara, tetap hidup dalam iman kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Jangan pernah goyah dalam iman itu saudara oleh karena situasi di dunia ini. Karena ketika kita hidup, menjalani hidup kita dalam iman, apapun situasinya, maka sekali lagi, di kekekalan kita menerima keselamatan, di dunia ini kita dijamin, dibela dan tidak diizinkan dipermalukan. Sekali lagi saya baca mulai ayat 11 saudara. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan. Kemudian lihat ayat 12 saudara. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Jadi Tuhan memberi jaminan kepada orang yang percaya kepada Dia bahwa Dia tidak akan mengizinkan mereka dipermalukan, termasuk saya dan saudara. Jika kita hidup dalam iman, kita tidak akan diizinkan dipermalukan saudara. Dan kemudian dikatakan bahwa sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Apa maksudnya? Pada waktu itu orang-orang Yahudi menganggap orang Yunani adalah orang yang kafir, tidak bertuhan. Sedangkan orang Yunani menganggap orang Yahudi adalah orang-orang yang tidak logis, karena orang-orang Yunani begitu kuat dalam filsafat mereka. Jadi ada anggapan yang lain lebih rendah, yang lain derajatnya lebih rendah, tidak layak dan sebagainya. Tetapi firman Allah menegaskan bahwa barang siapa percaya kepada Dia tidak dipermalukan dan tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Artinya yang membedakan itu sekarang adalah iman. Kalau dia beriman kepada Tuhan, siapapun dia, apapun statusnya, bagaimanapun dia, kalau dia beriman kepada Tuhan, Tuhan yang menjamin bahwa dia tidak diizinkan dipermalukan. Mungkin orang dunia menganggap dia tidak layak, mungkin orang dunia menganggap dia rendah, tetapi Tuhan menegaskan bahwa kalau dia percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan izinkan dia dipermalukan. Hari ini saudara, Tuhan tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan, siapapun saudara, bagaimanapun status saudara, bagaimanapun keadaan saudara, karena Tuhan tidak pilih kasih lagi. Dia tidak membeda-bedakan lagi. Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, berstatus tinggi dan status rendah, berekonomi baik dan orang miskin, kaya miskin, semuanya saudara, laki-laki, perempuan, pejabat, orang rendah, siapapun, tidak ada lagi perbedaan kata firman Tuhan. Semua sama di mata Tuhan. Yang membedakan adalah orang beriman dan orang yang tidak beriman. Kalau kita hidup dalam iman, maka apapun status kita, kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Dia tidak pilih kasih. Dia tidak pilih kasih. Dia membela saudara. Itu sebabnya hari ini, kalau saudara melihat orang lain ditolong oleh Tuhan, jangan berkecil hati. Saudara pun pasti ditolong kalau saudara hidup dalam iman, karena Tuhan tidak membedakan. Kalau saudara lihat orang lain diberkati, jangan berkecil hati. Saudara pun pasti diberkati kalau saudara hidup di dalam iman. Karena Tuhan tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan. Dia akan membela saudara. Dia tidak pilih kasih. Lalu yang kedua saudara, sebagai bukti bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan orang yang percaya kepada Dia dipermalukan, dikatakan ayat 12 itu saudara, sekali lagi, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan bagi semua orang. Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kalimat ini saudara, Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, menegaskan otoritas Tuhan, kuasa Tuhan, ketika Dia berkata Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Bahwa Dia adalah Tuhan, berkuasa, berotoritas dari semua orang yang percaya kepada Dia. Artinya tidak ada yang mustahil saudara bagi Dia, karena Dia Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup. Hari ini Dia tidak akan izinkan saudara dipermalukan. Kenapa? Karena Dia berkuasa. Kalau hari ini saya menjamin kehidupan saudara, maka jangan percaya saudara, karena saya sendiri tidak bisa menjamin diri saya, karena saya bukan maha kuasa. Tetapi kalau Tuhan yang berotoritas dan maha kuasa yang berkata, Dia menjamin hidup saudara, bahwa jika saudara percaya kepada Dia, saudara tidak akan diizinkan dipermalukan, maka percayalah, karena Dia berkuasa, Dia ajaib, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Jadi kalau kita hidup dalam iman,
Kita tidak akan diizinkan dipermalukan, saudara. Kenapa? Karena Allah itu Allah yang berkuasa membela kita. Dia berkuasa membela saudara. Dia berotoritas membela saudara. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Apapun keadaan saudara hari ini, dia berkuasa membela bisnismu, membela usahamu, membela pekerjaanmu, membela keluargamu, membela ekonomimu. Allah berkuasa untuk membela saudara. Dia tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, bahwa bukti orang yang percaya kepada dia tidak akan diizinkan dipermalukan. Setelah dia berkata bahwa dia tidak pilih kasih, tidak ada lagi perbedaan. Setelah dia berkata bahwa karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, artinya dia berotoritas dan berkuasa. Yang terakhir, masih ayat 12 kalimat terakhir, saudara, bahwa kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Bahwa Allah itu kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya, bukti mereka percaya kepada dia. Jadi orang percaya kepada dia tidak akan diizinkan dipermalukan karena dia adalah Allah yang kaya. Di dalam bahasa aslinya, saudara, dalam bahasa Yunani, hal yang ditegaskan di sini sebenarnya bukan hanya dia kaya, bukan hanya menerangkan dia kaya, tetapi dia menyatakan kekayaannya secara linear, secara terus-menerus, secara kontinu dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada dia. Saudara, Allah kaya dalam segala hal. Dia kaya dalam hikmat, dia kaya segala sesuatu yang dia yang punya. Dan dia menjamin bahwa kita tidak akan dipermalukan karena memang dia kaya dan akan menyatakan kekayaannya dalam kehidupan kita. Jika saya dan saudara hidup dalam iman, saudara, kita tidak akan diizinkan dipermalukan karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kaya dan menyatakan segala kekayaannya di dalam kehidupan kita. Saudara akan heran melihat bagaimana Tuhan menyatakan kekayaannya dalam hidup saudara jika saudara tetap hidup dalam iman apapun kondisinya. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, di mana kita telah merenungkan jaminan firman Tuhan bahwa apabila kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita mendapat berkat double porsi. Di dunia ini dia menjamin bahwa kita tidak akan diizinkan dipermalukan, dan kemudian di kekekalan kita menerima keselamatan kekal sampai selama-lamanya. Dalam perjalanan kita di dunia ini, jika kita terus hidup dalam iman, kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Kenapa, saudara? Karena Allah tidak pilih kasih. Orang lain ditolong, saudara pun pasti ditolong. Karena firman-Nya berkata, tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi, orang Yunani. Yang membedakan adalah iman. Kalau dia percaya kepada Tuhan, Tuhan bela dia. Kita tidak akan diizinkan dipermalukan karena Allah itu berkuasa menolong kita. Kita tidak akan diizinkan dipermalukan karena Allah itu kaya bagi setiap kita. Puji Tuhan, saudara. Luar biasa firman Tuhan menjamin bahwa saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Dia akan membela hidup saudara, membela bisnis saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, segala masalah tantangan hidup saudara. Tuhan membela saudara. Dia tidak akan izinkan saudara dipermalukan. Hiduplah dalam iman, percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Jalani hari saudara hari ini dengan iman bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup saudara, bahwa Yesuslah juru selamat yang membela hidup saudara. Terpujilah nama Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa, namun sebelumnya buat komitmen dalam hidup saudara untuk menerapkan firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini, ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka, ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu, ya Bapa.
Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus.
Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga Tuhan, campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus sembuhkan mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.
Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Yesus. Yesus, ku panggil Kau Yesus. Yesus, ku serukan Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuh.
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan.